Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat kepada Bapak Dr. Muna Adha, selaku dosen penanggung jawab mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Yang terhormat kepada Bapak Febri Anjar Kusuma, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 1 kelas B. Kami di sini mengusung tema eksplorasi kemanfaatan field study bagi peningkatan kompetensi mahasiswa PPKN terhadap perencanaan pengawasan pekerjaan konstruksi dalam bidang administrasi. Kemudian di sini saya akan membacakan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Almarhumawati, Rahel Aprinda, Fatkanaful Akbar, saya sendiri, Habibah Istifaiyah, Azahra Aulia Rahmah, Nadia Paramita, Kurnia Oktaviola, Dina Salsabila, Hendra Sufrawan, Maisi Eria Putri, Afra Nazifa Salsabila, Lela Widiawati, Lini Safitri, Salsabila Farah Fajrah, Cahyo Saputra, Tia Febrianti Bahar, Sefira Amanda, Rantika Dewanti, Cica Gafuarta, Yunita Andriani, Malia Valentina Site, dan yang terakhir ada Ahmad Mulyawan. Untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh Lela Widiawati. Kepada Lela dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya, yaitu latar belakang. Latar belakang dari eksplorasi kemanfaatan field study bagi peningkatan kompetensi mahasiswa PPKN terhadap perencanaan pengawasan pekerjaan konstruksi dalam bidang administrasi. Kegiatan ini dilakukan untuk mengidentifikasi secara langsung apa yang terjadi di lapangan, yang mana tujuan kegiatan ini untuk mengetahui kepemilikan tanah, sejarah tanah dari hasil wawancara, sejarah tanah dari hasil pencarian jejak digital, perizinan pengelolaan proyek, isu penjualan tanah di lokasi pengelolaan proyek dari jejak digital, persoalan sengketa tanah PT Perkebunan Langkapura. Adapun rumusan masalah dan tujuan berkenaan dengan tema eksplorasi kemanfaatan field study bagi lapangan kompetensi mahasiswa PPKN terhadap perencanaan pengawasan pekerjaan konstruksi dalam bidang administrasi, maka tujuan yang ingin dicapai dalam studi lapangan yaitu untuk memecahkan masalah dan menganalisis manfaat keberadaan pengelolaan lahan di lokasi yang telah ditentukan, seperti kepemilikan tanah, sejarah tanah dari hasil wawancara, sejarah tanah dari hasil pencarian jejak digital, perizinan pengelolaan proyek, isu penjualan tanah di lokasi pengelolaan proyek dari jejak digital, dan persoalan sengketa tanah PT Perkebunan Langkapura. Adapun manfaat studi lapangan. Yang pertama, manfaat bagi mahasiswa. Studi lapangan ini sangat berguna untuk mahasiswa, apalagi mahasiswa PPKN, dalam membahas mengenai perencanaan pengawasan pekerjaan konstruksi dalam bidang administrasi. Dalam PPKN ada juga bagaimana alur dan tata cara dalam perencanaan dan pengawasan berkaitan erat dengan undang-undang yang mengatur dalam jalannya pekerjaan konstruksi dan manfaat dari studi lapangan. Lebih meningkatkan kesadaran secara langsung apa saja yang membuat dampak dari konstruksi. Yang kedua, manfaat bagi masyarakat dan pihak lain sebagai tambahan referensi baru dan bagi pihak lain untuk mengembangkan atau mengangkat permasalahan yang sama agar bisa menjadi pertimbangan dan evaluasi agar masyarakat dan pembaca diharapkan mendapat terampil, profesional, jujur, dan bertanggung jawab dalam melakukan suatu pekerjaan. Selanjutnya, program kegiatan. Yang pertama, observasi, studi lapangan, wawancara, identifikasi permasalahan dan dampak yang ditimbulkan. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Observasi. Kegiatan ini dilakukan untuk mengidentifikasi secara langsung apa yang terjadi di lapangan, yang mana tujuan kegiatan ini untuk mengetahui pemilikan tanah, sejarah dari tanah yang sekarang dikelola, tujuan pengelolaan lahan, isu-isu yang berkaitan dengan lahan tersebut. Yang kedua, field study atau studi lapangan. Mahasiswa dituntut lebih kritis terhadap permasalahan lingkungan, seperti hasil identifikasi permasalahan di lokasi pengelola lahan yang sedang terjadi proses pengerukan, yang nantinya memiliki tujuan akan dibangunnya sebuah perumahan dan senter ekonomi berupa perdagangan dan lain-lain. Dan yang ketiga, wawancara. Kegiatan wawancara ini dilakukan dengan melakukan pengambilan sumber informasi dari perseorangan yang terkait. Dalam hal ini, kami menetapkan untuk menanyakan kuesioner yang kami susun kepada 3 orang responden, yang mana hal ini kami menggunakan sampel dari kalangan masyarakat, aparatur desa setempat, dan juga pengelola proyek. Hal ini kami lakukan dengan tujuan mencari keakuratan informasi mengenai permasalahan dan dampak-dampak yang ditimbulkan, baik dari proyek tersebut maupun dampak eksternal lainnya.
Dan yang keempat, identifikasi permasalahan dan dampak yang ditimbulkan, yaitu kepemilikan tanah, sejarah tanah dari hasil wawancara, sejarah tanah dari hasil pencarian jejak digital, perizinan pengelolaan proyek, isu perjanjian tanah di lokasi pengelolaan proyek dan jejak digital, dan yang terakhir persoalan sengket tanah PT Perkebunan Langkapura. Selanjutnya, sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kembali kepada Saudari Lela Widiawati. Kemudian untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Salsabila Farah Fajar. Kepada Salsabila dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kepemilikan tanah yang berlokasi di Jalan Teuku Jitiro, Sumber Agung Kemiling nomor 10 RT 01 RW 01 Sumber Agung, Bandar Lampung, Lampung dengan kode pos 35158. Pemilik dari proyek pengerukan tanah tersebut diduga merupakan salah satu pengusaha material yang cukup besar di tulang bawang. Ada beberapa faktor yang menyebabkan dugaan tersebut ada, salah satunya adalah penjaga proyek yang selama beroperasi tersebut merupakan orang tulang bawang, serta diperkuat lagi dengan adanya bukti bahwa orang tersebut merupakan seseorang yang cukup berpengaruh dan memiliki kekuasaan yang tinggi, sehingga dapat dengan mudah untuk mengakses informasi penting tentang berbagai hal. Namun proyek ini bukan hanya proyek komersil, namun juga bernilai sosial tinggi. Dibuktikan dengan tanah dan material dari proyek ini sudah banyak dipakai untuk membuat ataupun membangun beberapa bangunan yang ada di Bandar Lampung, serta bermanfaat untuk lingkungan sekitar seperti pembangunan masjid dan lain sebagainya. Lalu sejarah kepemilikan tanah berdasarkan wawancara. Data tersebut didapatkan dari hasil wawancara kami saat studi lapangan. Yang pertama yaitu pada tahun 1980, informasi dari pensiunan tenaga pendidik kepolisian memberikan informasi bahwasanya tanah tersebut dimiliki oleh negara Indonesia. Dan lalu di tahun 1990, informasi dari Pak RT 03 di lokasi tersebut, tanah di daerah tersebut sudah dibeli atau dimiliki oleh komunitas ini. Lalu pada tahun 2000, tanah di daerah tersebut sudah menjadi milik perseorangan, dan tahun 2019, di tanah ini dikelola para pekerja konstruksi untuk dibuat perumahan. Informasi dari hasil wawancara pengelola proyek yaitu Bapak Edi. Setelah kelompok kami telusuri lebih lanjut, ketua atau pemilik ini adalah Pak Tommy Soeharto yang menjabat sebagai anggota fraksi DPR di bagian pembangunan. Setelah masa jabatannya sebagai fraksi DPR di bagian pembangunan ini habis, maka berakhir juga pengerjaan dan pembuatan sirkuit di daerah tersebut. Yang rencananya sirkuit ini akan dibangun di daerah yang sekarang menjadi proyek di tahun 1994. Namun pada perkembangan sekarang telah menjadi perumahan milik masyarakat setempat. Awalnya di sana hanya ada jalan setapak, namun sekarang sudah bagus karena didoser oleh Bapak Gita, yaitu salah satu tentara di daerah tersebut. Proyek ini sudah berjalan sejak 3 tahun, yaitu pada tahun 2019. Proyek ini sangat bermanfaat bagi masyarakat karena dapat membantu sebagian masyarakat setempat maupun masyarakat umum. Material di sana banyak tanah dan batu juga bisa digunakan untuk nilai sosial dalam kegiatan agama ataupun masyarakat. Walaupun belatar belakang komersial tidak mengurangi manfaat kebersamaan. Sejarah kepemilikan tanah berdasarkan wawancara. Hasil sejarah dari kepemilikan tanah ini kami dasarkan dari hasil wawancara kelompok kami. Sejarah tanah eks perkebunan PT Langkapura Kemiling, Bandar Lampung. Lahan perkebunan PT Langkapura merupakan perkebunan karet peninggalan penjajahan Belanda atau tanah objek Landform berdasarkan keputusan Menteri Agraria nomor SKP 15 Depak /1965 tertanggal dari 20 Februari 1964. Adapun areal perkebunan tanah negara bekas perkebunan PT Langkapura yang hak guna usahanya berakhir pada 24 September 1980 dengan luas kurang lebih 1,036 hektar. Dengan berakhirnya hak guna usaha PT Langkapura tersebut, kondisi lahan terbengkalai dan digarap oleh masyarakat dan eks-karyawan PT Langkapura yang dipromotori oleh Saudara Mahdum dan Sunardi, SP. PT Langkapura meliputi Kelurahan Sumber-Agung juga, yang mana merupakan lokasi ataupun titik studi lapangan yang kelompok kami laksanakan. Kelompok-kelompok HKTI ini melakukan pendataan kepada penggarap dan memberikan surat keterangan garap yang ditandatangani oleh Saudara Mahdum selaku pimpinan. Kemudian, tanah garapan masyarakat tersebut diganti rugi garapan oleh Korem 043 Gatam untuk perumahan anggota PT Sinar Waluyo untuk Perunas dan Yayasan Bati Ini Lampung untuk pariwisata Arena Cross dan beralih status kepemilikan kepada yang pertama, anggota Korem 043 Garuda Hitam seluas 8 hektar kurang lebih berdasarkan surat keputusan Danrem 043 Garuda Hitam dengan nomor SKP /03
1991 tertanggal 31 Januari 1991, ditandatangani oleh Komandan 043 Garuda Hitam Kolonel Infantri Hendro Priyono. Dan yang kedua, kepemilikan ini jatuh di PT Sinar Waluyo untuk pembangunan perumnas seluas kurang lebih 194 hektar. Dan yang ketiga, Yayasan Bakti IMI Lampung berdasarkan izin lokasi nomor 07-400-1996 tertanggal 1 Maret 1996 seluas 132 hektar. Dan yang keempat, diberikan kepada masyarakat berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Pertahanan Nasional dengan nomor 61/4 tahun 2000 tertanggal 23 Mei 2000 dengan rincian lingkungan 4 seluas 148,1 hektar dengan lingkungan 5 dan lingkungan 6 seluas 333,9 hektar. Kelurahan Beringin Raya, Kota Bandar Lampung, Kurungan Nyawa, Godem Tataan, Lampung Selatan, hingga sekarang Pesawaran seluas 38 hektar. Dan kemudian Yayasan Bakti IMI Lampung yang memiliki izin lahan seluas 132 hektar dipergunakan untuk pariwisata, yang hal ini tidak berjalan. Maka oleh para pengurus diantaranya Rohata, Syafi'i Sani Cakra, menguasai lahan tersebut secara pribadi dan diperjualbelikan kepada masyarakat umum. Yang saat ini lokasi yang diperuntukkan untuk kawasan wisata ini menjadi lokasi perumahan, diantaranya perumahan Ragom Gawi dan lain-lain, serta diperuntukkan untuk lahan sekolah polisi negara atau SPM seluas 20 hektar. Perizinan pengelolaan proyek berdasarkan sumber dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, Lampung mencatat hanya 3 penambangan batu di Bandar Lampung yang memiliki izin usaha penambangan atau IUP. Senada dari staf Subbidang Mineral dan Batubara Dinas SDM Lampung, Abraham Pawaka, memang untuk tambang batu di Bandar Lampung, beliau menyatakan hanya 3 yang berizin usaha penambangan. Namun, kata dia, ada izin lain yang bisa dikeluarkan Pemkot Bandar Lampung terkait aktivitas pengerukan gunung. Namun hasil kerukan tersebut bisa dimanfaatkan kemudian. Jadi itu untuk gudang misalnya, tapi karena lokasinya gunung maka dikeruklah gunung tersebut. Jika tidak butuh hasil kerukannya maka dijual dan mereka dikenai pajak. Tambahnya, karena ada 2 model perizinan yang menurut dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, ada 2 perizinan, yaitu memang sulit untuk mencari tambang batu ilegal karena bisa saja ada aktivitas seperti penambangan namun hanya dalam pemanfaatan lahan saja. Untuk pengelolaan lahan yang dilakukan pengerukan di lokasi Jalan Tauku Cikitiro ini disampaikan oleh pengelola proyek memiliki surat izin yang terdapat di kelurahan yang ditandatangani oleh pihak kelurahan, masyarakat, dan juga aparatur desa setempat. Disampaikan oleh Bapak Edi langsung, yaitu pengelola proyek dari lokasi tanah di Jalan Tauku Cikitiro. Namun berbeda halnya dengan penyampaian lainnya, bahwasanya kelurahan tidak memiliki surat izin pengerukan lahan tersebut, namun terdapat di dinas terkait. Isu penjualan tanah di lokasi pengelolaan proyek. Menurut website yang bernama rumahku.com, 6 bulan yang lalu ditemukan penjualan tanah dengan luas kurang lebih 1000 meter yang berada di Jalan Tauku Cikitiro, Sumbaragung, Kemiling, nomor 10 RT 01 RW 01 Sumbaragung, Bandar Lampung, dengan kode pos 35158 dan sudah bersertifikat SHM atau surat hak milik. Tanah tersebut dijual oleh seseorang yang sudah sering melakukan jual beli tanah di Lampung. Karena laman website ini sudah lama dan tidak diperbaharui, maka nama serta informasi yang lainnya tidak dapat diakses. Nah, bisa juga informasi ini diakses di rumah.com, di website rumah.com untuk melihat dari satelit di manakah letak pengerukan yang mana lokasi tersebut merupakan di Jalan Tauku Cikitiro, Sumbaragung, Kemiling. Lalu apa saja syarat untuk mendapatkan SHM atau surat hak milik? Menurut Undang-Undang PA, hanya warga negara Indonesia yang boleh memiliki surat hak milik. Sebab surat hak milik ini adalah kepemilikan sebagian wilayah Indonesia. Selain itu, badan hukum yang sesuai aturan juga boleh memiliki SHM. Sebab SHM adalah salah satu aset usaha atau lembaga. Bedanya dengan tanah, hak guna, SHM tak bisa dimiliki oleh orang asing, sedangkan tanah dengan hak guna masih bisa dimiliki oleh orang dari mancanegara. Lalu bagaimana cara mendapatkan SHM tanah? Yang pertama, ada 2 cara untuk mendapatkan SHM. Yang pertama, jika tanah itu diperoleh dari jual beli. Kedua, jika tanah itu didapatkan karena warisan. Secara umum, ada 1 syarat dokumen yang membedakan untuk mendapatkan tanah, karena 2 sebab di atas. Untuk tanah yang didapatkan karena transaksi atau jual beli, maka harus ada akta jual belinya atau AJB.
Sedangkan jika tanah SHM itu diperoleh karena warisan, maka itu harus ada surat keterangan warisan. Baik, akan saya lanjutkan. Persoalan sengketa tanah PT Langkapura. Tanah yang berada di Kelurahan Sumbadagung, Kecamatan Pemiling, Bandar Lampung pada awalnya adalah tanah milik masyarakat Sumbadagung. Warga sudah menggarap lahan tersebut sudah puluhan tahun dari beberapa generasi. Namun tiba-tiba tanah tersebut diklaim kepemilikannya oleh pengusaha dan warga sekitar. Menakutkan, mereka akan dituduh sebagai penyerobot lahan. Oleh karenanya, warga melaporkan hal itu ke pihak kepolisian Polrestabes Bandar Lampung. Ketua Lingkungan 1 Kelurahan Sumbadagung, Bapak M. Sardi membenarkan adanya pengklaiman tersebut. Menurut dia, lahan di Kelurahan Sumbadagung itu merupakan lahan milik ex-PT Perkebunan Langkapura yang digarap warga sejak tahun 1960-an. Sardi menegaskan, mereka ataupun warga itu tidak pernah menyerobot lahan, apalagi memperjualbelikan kepada pihak lain. Kemudian, sejumlah kabar memberitakan bahwa warga Sumbadagung diintimidasi dan ditakut-takuti agar meninggalkan lahan itu. Dan oknum yang mengintimidasi diduga adalah pejabat BPN. Oknum tersebut sudah 2 kali datang ke pemukiman warga dengan membawa oknum aparat dan preman untuk mengintimidasi penduduk dan menakut-takuti warga dengan senjata api. Bahkan kini ada 10 warga yang sudah menggarap lahan sejak puluhan tahun diperiksa aparat dengan tuduhan penyerobotan lahan yang kini dijadikan tersangka. Pada 1 Maret 2021, seorang warga diwawancarai dan mengatakan, "Iya Pak, kami ada 2 RT, sekitar 400 kakak atau kepala keluarga." Tahun 2020 lalu, sudah 2 kali oknum pejabat BPN mendatangi warga membawa senjata api, bulannya lupa. Tapi pertama datang membawa aparat dan datang kedua membawa preman, ujar hasil diwawancarai oleh seorang masyarakat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, penyampaian materinya Saudari Salsabila. Kemudian pemateri selanjutnya yaitu Kurnia Ottaviola. Kepada Kurnia dipersilakan. Baik, moderator, terima kasih atas kesempatannya. Kesimpulan dan saran. Dari isu-isu persoalan di atas mengenai kepemilikan tanah yang dianggap bahwa tanah tersebut dulunya adalah milik negara dan harusnya tanah tersebut tidak diperjualbelikan. Namun, apabila tanah tersebut diterlantarkan, maka boleh saja disewakan sebagai bentuk pengoptimalan tanah tersebut dan tidak untuk diperjualbelikan. Namun, kendati demikian, apabila tanah tersebut merupakan tanah sengketa antara PT Perkebunan Langkapura dan warga, maka seharusnya sertifikat tanah tersebut dicek pada Badan Pusat Pertahanan untuk memastikan tanah tersebut milik siapa, jika tidak ditemukan kebenarannya. Next. Pada tahap kegiatan wawancara kami sebelumnya sudah menyiapkan kuesioner yang ditunjukkan kepada 3 responden, yaitu untuk kalangan masyarakat, aparatur desa setempat, dan juga pengelola proyek itu sendiri. Berikut kuesioner yang diajukan pada ketiga responden. Yang pertama, apakah proyek ini sudah berjalan sejak kapan? Yang kedua, proyek ini yang mengelola pribadi atau perusahaan. Yang ketiga, apa dampak yang dirasakan selama proyek ini? Yang keempat, tujuan proyek tersebut untuk apa? Yang kelima, material apa saja yang dipergunakan untuk apa? Yang keenam, apa penyebab proyek ini ada dan berjalan saat ini? Dan yang terakhir, apa perbukitan tersebut sebelum ada pengerukan adalah perbukitan gundul dan terbengkalai atau masih terjaga? Respon dari ketiga responden berikut tanggapannya. Yang pertama ada respon dari kalangan masyarakat. Proyek tersebut dikelola oleh Pak Edi dan berjalan sejak tahun 2013. Udara di tempat tersebut masih dingin serta banyak pohon karena termaksud dataran tinggi. Proyek tersebut nantinya akan dijadikan perumahan atau ruko. Masyarakat pun setuju karena banyak tetangga atau masyarakat baru. Menurut Pak Rembayung, di bawah tahun 80-an perbukitan ini masih milik negara. Yang kedua ada respon dari kalangan aparatur desa. Dari respon aparatur desa, proyek ini sudah berjalan efektif sejak tahun 2019. Material bisa digunakan untuk kebutuhan sosial, bukan semata-mata bersifat komersial atau keuntungan saja. Tujuan dari proyek tersebut adalah untuk perumahan. Material yang diambil tanah dan batu.
Masyarakat tidak mengeluh dengan adanya proyek tersebut, jadi menggambarkan tidak ada masyarakat dalam proyek tersebut. Pak Juli memaparkan ketakutannya terhadap hujan yang menurutnya bisa menyebabkan longsor, tetapi hanya mengenai tembok saja dan bukan rumah penduduk. Masalah sampah, di sebelah kanan jalan itu berada di lokasi yang berbeda dengan kelurahan proyek tersebut, serta sumbernya tidak ada yang tahu. Yang ketiga ada respon dari kalangan pengelola proyek. Menurut Pak Edi, proyek tersebut berjalan sejak 3 tahun terakhir, yaitu tahun 2019. Tujuan dari proyek tersebut adalah perumahan, yang mana material yang diambil yaitu batu, tanah, dan lainnya. Dampak sosial dari proyek tersebut pun belum ada yang sangat fatal, dikarenakan pihak proyek mengupayakan menanggung segala bentuk kerusakan yang terjadi dari jalannya proyek ini. Di sisi lainnya, proyek ini memiliki dampak positif, yang mana hasil dari pengerukan bukit tersebut dapat diberikan kepada yang membutuhkan. Dalam proyek ini terdapat dampak banjir, namun bukan salah dari proyek tersebut, melainkan karena faktor alam. Next. Di sini saya akan menambahkan, jika dilihat dari pelaksanaan penelitian di lapangan, tampaknya banyak yang masih disembunyikan dan tetap merasa bahwa proyek tersebut aman-aman saja. Nyatanya, masyarakat di lingkungan sekitar merasa terganggu dengan adanya proyek tersebut. Suara yang bising pada mesin kerja proyek yang kadang mengganggu waktu istirahat masyarakat sekitar, dan jalan yang dilalui masyarakat menjadi rusak karena adanya proyek tersebut. Menurut Bapak RT Radius yang pro terhadap masyarakat, mereka merasakan kurang nyaman dengan adanya proyek ini karena sangat mengganggu lingkungan masyarakat sekitar yang merasakan dampaknya langsung. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudari Kurnia Oktaviola atas penyampaian materinya. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Hendra Suprawan. Saudara Hendra, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan beberapa aspek yang kami cari. Yang pertama ada aspek hukum atau politik. Salah satu siswa program studi hukum Unila Angkatan 18 memberikan pendapat bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 merupakan tindak pidana dan akan dipenjara paling lama 5 tahun dengan denda sebanyak 100 miliar. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 158 tentang perubahan Minerba. Dalam hal tersebut diperkuat dengan beberapa undang-undang lain seperti UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara atau UU Minerba yang telah diubah melalui UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan UU di atas. Selanjutnya, aspek ekonomi memiliki sisi positif dan negatif. Sisi positifnya menambah lapangan pekerja dan meningkatkan kesejahteraan. Sisi negatifnya merusak ekosistem, resiko terjadinya bencana tinggi, dan pemanasan global. Selanjutnya, aspek geografis, geodesi, dan geofisika. Dampak negatif, dampak dari proyek tersebut kurang baik, menyebabkan kekeringan dan kegersangan. Eksploitasi berlebihan menyebabkan kekurangan daerah resapan air, mengakibatkan longsor dan bencana lain. Sumber daya alam memang sepatutnya dimanfaatkan. Kelegalan dari area yang dieksplorasi dan eksploitasi memang harus menjadi pertimbangan, pun dengan dampak lingkungan, menyebab kekurangnya lahan atau kurang penghijauan. Selanjutnya, kesimpulan yang kami dapat dari kegiatan studi ini bertujuan untuk memperoleh fakta secara jelas dan objektif. Objek yang berada pada tempat studi lapangan tersebut melalui analisa terhadap beberapa narasumber agar dapat mengetahui apakah permasalahan yang telah dirumuskan memang benar dan sesuai dengan kondisi sesungguhnya yang terjadi di lapangan. Namun banyak yang terjadi permasalahan dalam kegiatan pembangunan proyek tersebut, yakni kurangnya perhatian terhadap administrasi proyek,
adanya permasalahan sosial lainnya seperti yang terjadi di lingkungan sekitar yang bisa lebih diperhatikan baik aspek alam maupun sosial karena ini menyangkut khalayak ramai. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih pada Saudara Himan Soprawan. Mungkin itu saja penyampaian materi atau hasil dari studi lapangan kami. Selanjutnya